akan menjadi fokus pengembangan. Apakah Anda bisa menjelaskan kepada saya apa yang sedang diajarkan dalam pelajaran ini? Selamat pagi Bapak Ibu. Dulu saja kami sedang mengajarkan konsep matematika dasar, yaitu tentang pecahan, dan sedang bergerak operasi dasar dengan pecahan seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apakah ada tujuan pembelajaran khusus yang dicapai dalam pelajaran ini? Tujuan utama dalam pelajaran ini adalah memastikan bahwa semua siswa memahami konsep dasar pecahan dengan baik dan mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan surat. Kami juga ingin menggunakan keterampilan komunikasi. Mereka dapat menjelaskan pemahaman mereka kepada kami sekelas. Bagaimana Anda biasanya mengukur pencapaian tujuan tersebut? Kami menggunakan berbagai metode evaluasi, termasuk latihan soal, papan tulis, tugas di rumah, tugas ujian tulis. Selain itu, saya juga mengukur aktivasi siswa dalam diskusi kelas dan kemampuan mereka dalam menjalankan konsep yang pada masih jawab. Apakah Anda telah mengidentifikasi area tertentu yang mungkin memerlukan pengembangan atau perbaikan dalam pengajaran ini? Ya, beberapa siswa tampaknya mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar pecahan, terutama ketika harus menyederhanakan pecahan atau melakukan operasi dengan pecahan. Kami juga mencatat bahwa beberapa siswa mungkin perlu dukungan tambahan dalam komunikasi matematik mereka. Oke, Pak saya akan melakukan observasi dalam pelajaran ini untuk memahami dinamika kelas dan melihat bagaimana yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut untuk pengembangannya. Setelah itu kita bisa berbicara lebih lanjut tentang rekomendasi dan tindakan yang dapat diambil. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita memulai observasinya? Tidak itu saja. Saya berharap observasi ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Terima kasih telah bersedia datang dan mendukung perkembangan kami. Baik, sama-sama. Saya merasa senang bisa membantu. Mari kita mulai pra-observasi ini. Dan setelah itu kita diskusi dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau yang lain siapa harus berani mas pimpin doa. Sila dua, boleh silakan. Maju terus. Mana? Kalis. Mana Kalis? Kalis boleh. Baca doa Fatihah aja ya. Surat Alhamdulillah. Tangan semua ke depan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah selesai, cukup. Silakan Kalis. Tepuk tangan dulu buat Kalis. Nah, tentang apa? Pecah
pecahan. Nah, untuk hari ini kita belajar masih tentang pecahan, tapi kita masuk dengan materi yang baru kita, yaitu tentang pecahan senilai. Apa namanya? Pecahan senilai. Ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Sekarang Bapak kasih contoh dulu. 2/3. Nah, yang mana yang dikatakan pembilangnya? Pembilang itu yang di atas. Mana yang di atas? Dua ini disebut dengan Muhammad. Mana ada yang disebut dengan pembilang? Nah, si Muhammad kurang memperhatikan. Coba perhatikan di depan biar bisa semua. Munawar, yang mana ada yang dikatakan pembilang? Perhatikan di depan. Sekarang Bapak tanya lagi, mana yang dikatakan penyebut? Rizky? 3. Yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kalau atas kita kalikan dengan 5, yang bawah juga kita harus kalikan dengan 5. Kalau Bapak mau kalikan atas 2 kali 3, yang bawah 3 kali 5, boleh? Tidak, boleh. Nah, kalau setelah seperti ini apa yang akan kita lakukan? Langsung kita kalikan. Yang atas kalikan dengan atas, yang bawah kalikan dengan yang bawah. Yang atas yang pertama kita kalikan 2 kali berapa? 10. Kemudian yang bawah kita kalikan dengan yang bawah. Berapa? 3 kali berapa? 15. Jadi pecahan 2/3 senilai dengan 10/5. Paham ke? Mudah bukan? Mudah. Nah, sekarang coba ambil buku, kerjakan pada halaman 73. Mana? Sudah. Nah, sekarang boleh kumpulkan. Sebelum Bapak tutup, mari kita ulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Materi apa yang telah kita pelajari hari ini, nak? Tentang pecahan senilai. Sudah paham cara mengerjakan pecahan senilai? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya akan Bapak tutup untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Misal, ya, apa yang sudah Bapak pelajari sangat tepat dan benar. Ya, hanya saja Bapak kurang di media belajar Bapak. Ya, ke depan Bapak usahakan menggunakan infokus. Jadi supaya anak-anak ini lebih ceria, lebih banyak media dalam belajar. Ini bukan tidak tepat, itu tidak tepat. Hanya kurang di bagian medianya saja. Oke Pak, terima kasih Pak. Waktunya Pak ya. Terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Mus. Ya, kenapa saya ini Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Ya benar, siap. Alhamdulillah siap. Sudah sarapan Pak Ustaz? Sudah Pak Mus. Saya butuh Pak Ustaz ingin saya jawab tentang beberapa hal tentang sekolah kita Pak Ustaz. Oke, baik Pak. Bagaimana refleksi Bapak setelah mengajar Pak? Refleksi setelah saya mengajar, Ya, yaitu dengan cara refleksi yang sangat bagus, dengan mengenal karakter ataupun kemampuan dan kemauan siswa untuk belajar, itu sangat bagus bagi saya, sehingga saya bisa menerapkan pelajaran yang bisa memahami kemampuan siswa ataupun kemauan mereka. kemauan siswa Pak ya. Sesuai kebutuhan siswa. Tadi gitu ya.
Oke. Baik Pak Misal, yang kedua yang saya tanyakan, apakah tujuan Bapak tercapai Pak? Alhamdulillah sudah tercapai Pak Mus dengan tujuan yaitu siswa memahami ataupun menganalisis tentang pecahan perkalian. Saya rasa mereka sudah mengerti dan tahu tujuan dari pembelajaran yang saya ajarkan Pak Mus. Berarti menurut Bapak, murid-murid Bapak sudah mengenal ya, saya sudah mengenal Pak ya. Baik Pak, yang terakhir ya, saya akan kepada Bapak, sebutkan area yang ingin dikembangkan setelah pembelajaran. Area yang ingin saya kembangkan yang pertama Pak Mus itu dari segi mengenal karakter siswa, itu perlu saya kembangkan lagi untuk bisa mengenal bermacam-macam karakter, karena di dalam kelas itu siswa itu bermacam karakter, watak ataupun tingkah mereka. Dengan kita belajar lagi sehingga kita bisa mengenal dan mampu menerapkan bermacam metode strategi yang bisa membuat siswa itu tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua Pak Mus, yang ingin saya kembangkan lagi dari strategi metode pembelajaran, sehingga saya bisa terapkan pembelajaran yang bervariasi sehingga cocok untuk saya terapkan untuk anak didik saya. Wah ini ya. Iya. Cuma dua Pak. Itu ya. Oke Pak, makasih banyak Pak atas waktunya. Ya Pak Mus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.